Pernikahan itu memang indah saat baru awal-awal, namun kenyataannya tidak segampang itu. Banyak orang menikah namun mereka gagal di tengah perjalanan. Seperti kisah wanita yang ada di film ini, tidak mendapatkan pengertian dari lakinya sampai-sampai orang lain yang memberikannya. Ya, film dengan judul Pretty Rosebone yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi wanita ini itu bernama Cecilia, sudah menikah dengan pria yang ia cintai bernama Bill. Cecilia menjadi salah satu orang kepercayaan bos di pekerjaannya. Namun sebaliknya, Bill belum mendapatkan pekerjaan sudah hampir 3 tahun lamanya. Dia adalah lulusan arsitek, dan masalahnya dia terlalu pilih-pilih lowongan. Mereka juga belum punya anak, sudah mencoba namun beberapa kali hasilnya nihil. Bertahun-tahun lamanya mereka menikah, rasa cinta itu sepertinya sudah mulai pudar pada Bill. Diajak begituan sama Cecilia aja udah gak pernah mau. Meskipun Bill ini orang yang setia dan gak macam-macam. Cecilia memiliki keluarga yang utuh, tapi ayahnya terlihat galak dan tegas. Kala itu mereka makan malam bersama. Ayah, ibu dan juga saudara laki-lakinya yang bernama Jun ada juga. Membicarakan masalah pekerjaan dan rumah tangga Cecilia. Sementara Jun masih PDKT sama seorang wanita. Diketahui Jun ini sudah cerai sama istrinya yang lama dan kini dia ingin mencoba kembali dengan yang baru. Selain bekerja, Cecilia juga menjaga tubuhnya dengan cara berlatih tinju dengan seorang pelatih. Tapi kala itu dia merasa capek dan kesal. Sang pelatih lantas meminta maaf karena terlalu keras mengajarinya. Tapi di sini malah terjadi sesuatu yang membagongkan. Ya, larut akan pembicaraan, mereka melakukan permantapan. Tentu saja Cecilia merasa sedih dan bersalah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Suatu hari mereka mengadakan kumpul keluarga di rumah ayahnya. Di sini ada salah satu keluarga yang menanyakan pada Cecilia, kapan dia punya anak? Dan hal tersebut membuat Cecilia jadi agak kesal. Itu seperti ejekan baginya. Rasa bersalah yang dialami Cecilia membuat dirinya ingin melakukan penebusan dosa. Dia berbicara pada bapak gereja dan menceritakan semuanya. Dia salah, namun Cecilia masih punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Kehidupan rumah tangga Cecilia memang tidak menggairahkan. Punya suami yang tidak bekerja dan kerjaannya hanya nonton TV di rumah saja. Tidak ada komunikasi yang berarti di antara mereka. Namun, Cecilia tetap mengajak Bill ke acara kantor. Di sini, Cecilia mendapatkan apresiasi dari atasannya karena telah bekerja dengan baik dan menjadi salah satu karyawan yang paling perform. Namun, tatapan Bill tidak bisa bohong. Dia iri atas pencapaian istrinya sendiri. Sampai suatu hari, Bill tidak mau kalah hingga akhirnya dia mendapatkan pekerjaan meski hanya sebatas freelance. Namun setidaknya ada kerjaannya. Jadi Bill ditugaskan menangani sebuah proyek di luar kota dan kala itu dia harus segera pergi. Cecilia yang makin kesepian lantas kembali mendatangi pelatih tinjunya dan terjadilah permantapan kembali. Sebenarnya Cecilia ini banyak yang perhatian padanya. Salah satu atasannya saja membelikan makanan untuknya di saat jam kerja. Itu tandanya Cecilia memang menjadi idaman di kantor. Suatu ketika, Bill kembali dari luar kota. Namun di sini dia melihat bekas chattingan Cecilia dengan salah satu teman kantornya bernama Scott. Dan yang terjadi, Bill marah. Padahal ini hanya salah paham saja. Cecilia dan Scott adalah rekan kerja yang baik dan sehat. Mereka sering bertukar pikiran. Konflik di antara mereka membuat Cecilia jadi butuh Scott untuk menjadi teman curhat. Sebenarnya nasib mereka ini sama, cuman Scott sudah lama ditinggal istrinya. Mereka bercerai secara baik-baik dan tetap menjadi teman. Suatu hari, Cecilia bersama keluarga lagi makan bareng. Di sini Jun membawa dan memperkenalkan teman wanitanya yang katanya akan ia nikahi. Ya, Cecilia senang. Pada akhirnya, saudaranya itu akan menempuh hidup yang baru. Namun, sepertinya tidak dengan sang ayah. Jun pernah bercerai dan menikah, dan itu tidak semudah apa yang dibayangkan.
Ayahnya tidak bisa menasihati Jun, jadi dia meminta Cecilia yang mengatakan itu. Masalahnya, Cecilia tidak ingin merusak kebahagiaan saudaranya tersebut. Cecilia jadi galau dan bingung, hingga pada akhirnya dia ke rumah Scott untuk menenangkan diri. Tapi di sana ternyata Phil mengikuti dan melihat mereka. Dan ya, begitu dia kembali ke rumah terjadi konflik. Phil tidak menyangka Cecilia akan berbuat seperti ini. Dan lagi-lagi ini hanya salah paham saja. Cecilia bingung dan capek kalau begini terus. Dia lantas mendatangi gereja dan meminta saran pada bapak gereja. Apa yang harus ia lakukan? Sampai pada puncaknya, Cecilia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan ingin pisah dari Phil secara baik-baik. Memang Phil tidak ingin hal itu terjadi. Dia menyesal telah menjadi begini. Namun, keputusan Cecilia sudah bulat. Mereka tetap bisa menjadi teman. Mereka berpisah dan Cecilia pindah rumah membuat kehidupan yang baru. Ya, itulah tadi alur cerita film Pretty Housebound. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.